saya ingin bercerita saja tentang lahirnya yang pertama 5 buku yang ada dan nanti 4 buku yang terakhir. Ini upaya-upaya kita bahwa apa yang kita tulis selama ini, pengalaman saya menulis banyak di Facebook. Ternyata apabila kesan tulisan itu diperbanyak, terus mengikuti cipta rasa yang kita adakan, ternyata apabila kita inginkan bisa menjadi sebuah buku. Salah satu contoh dari buku yang ada, ini saya kasih judul Ismat Kecil. Apabila Anda memiliki buku ini atau membaca buku ini, maka Anda akan tergambar kota Cilegon di masa itu. Saya lahir tahun 1966, tentunya nggak bisa langsung bikin buku. Ya, ingatan saya mungkin muncul setelah 4 tahun, 5 tahun. Saya masih ingat ketika waktu itu 74 itu pertama kali masuk SD. Ya, berarti kalau dari kelahiran saya sudah hampir sekian belas tahun. Tetapi banyak hal yang saya tulis ketika ingatan saya waktu itu mulai bisa kita terawang sekarang. Di antaranya, dari buku ini saya bercerita bagaimana ketika saya mulai ingin bermain jauh. Di antaranya ada stasiun Cilegon, Pak. Stasiun Cilegon itu tentunya buat orang Jombang Masjid sangat familiar. Tetapi saya bersama adik saya saat itu masih kecil. Saya tidak ingat tahunnya tahun berapa. Tapi dalam rangka sayang ke adik saya, ketika adik saya tuh naik sebuah gerbong barang, ternyata kereta itu jalan. Ketika kereta jalan, seorang kakak tentunya sangat sayang pada adiknya. Saat itu saya langsung loncat ke gerbong. Ternyata gerbong itu menuju arah Merak. Saat kekhawatiran, kebingungan dan lain-lain itulah terjadi di Merak. Saya bingung bagaimana cara pulangnya, singkat waktunya. Tapi saya menikmati perjalanan. Bahwa saat itulah saya mulai tahu bahwa kereta itu bercabang 2. Ada yang ke kanan berarti arah Merak, yang ke kiri berarti ke arah Cigading. Nah saat itu stasiun masih jalan ke Anyer Kidul. Tapi saya mampirnya ke Merak. Di Merak itulah saya melihat berbagai aktivitas bahwa ternyata Selat Sunda itu adalah gerbangnya ada di Pulau Jawa paling barat, yaitu di kota Cilegon. Sehingga saat itu saya jalan-jalan menunggu kereta balik berikutnya, melihat aktivitas. Di situ ada kapal Bukit Barisan, ada kapal Halimun, yang saat itu PJKA namanya memiliki 2 kapal angkut, yang ternyata feri yang sekarang itu udah modern. Nah, kalau yang ini, buku ini, ya, motornya masih ada di rumah. Kalau pengen lihat, ya, banyak cerita saya tentang istri saya tulis. Istri saya tahu baca atau tidak tulisannya. Ya, tetapi yang jelas banyak hal yang saya tulis dalam lamunan-lamunan saya. Maka melalui buku ini saya sedikit pribadi, tapi nggak apa-apalah dibaca oleh anak-anak baru sekarang, bahwa orang dulu pun punya rasa suka, punya rasa cinta, punya sesuatu juga sama dengan sekarang. Cuma pengejawantahannya berbeda dengan masa sekarang. Bahkan saya pernah membayangkan, andai saja saat itu kita tidak memiliki Vespa, tentunya akan sulit saya mengajak istri saya berjalan-jalan. Sehingga Vespa ini setahu saya, tanpa sepengetahuan kakak dan orang tua saya, ini sampai di Pangandaran. Sampai bulak-balik pelabuhan, Rangkas dan seterusnya. Sampai Bogor nggak jadi balik lagi. Ya, karena artinya Vespa ini penangan saya banyak. Dan apabila membaca buku ini, ya sedikit bernostalgia. Apapun yang saya tulis tentunya itu fakta, dan saya sebut biografi masih terlalu minim, tapi kalau disebut autobiografi akan lebih baik dan menyempurnakan karena saya pun punya kesan-kesan yang lain. Ya. Dan hal yang lain, ini yang isinya puisi ya. Nah, saya mulai membuat puisi, ini belum sempurna, ada 100 puisi lebih ya. Dan ternyata Pak Rois
melakukan upaya tidak sesuai perintah saya. Malah membuat versi bebasan Cilegonnya. Ya, jadi di dalam buku ini ada puisi nanti yang bebasan Cilegon, ada puisi yang bahasa Indonesia, bahasa Melayunya. Maka kita akan mulai bahwa setiap buku Wong Cilegon besok akan saya terjemahkan ke bebasan Cilegon karena saya terinspirasi oleh pojok Wong Pasundan, pojok orang Sunda kalau nggak salah, yang ada di Bandung. Kenapa tidak di Cilegon juga ada pojok Wong Cilegon yang nanti bukunya bebasan Cilegon. Ya, pemikiran ini saya sampaikan melalui bedah buku ini. Semoga rekan-rekan yang sekarang sudah menulis buku, ya, mulai juga mencoba menerjemahkannya. Bila ternyata ada kesulitan, hubungi saja Gaksa kira-kira. Insya Allah ada ahlinya. Nah, sekaligus promosi kira-kira. Ya, dan hari ini sebetulnya saya menunggu rekan saya yang dari Sukabumi. Dia menulis khusus buku tentang ilmiah, tentang disertasi saya, tapi kelihatannya sampai jam sekarang tidak hadir. Maka tentunya buku itu juga menjadi buku saya yang keempat, yang tentunya tentang disertasi saya, yang semoga juga jadi bahan pemikiran. Jadi saya bukan hanya cerita masalah masa lalu, ya, cerita tentang pribadi saya, cerita tentang puisi, menulis tentang puisi, tapi juga saya mencoba membuat buku-buku ilmiah.